Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih sistem pencernaan pada manusia, dan kita akan membahas hari ini tentang bagian dari saluran pencernaan pada manusia yang pertama, yaitu rongga mulut. Rongga mulut. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas bahwa di dalam rongga mulut itu ada 3 jenis kelenjar ludah yang termuara, dan kali ini kita akan bahas bagian yang berada di dalam rongga mulut. Dalam hal ini adalah bagian-bagiannya. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Jadi dua-duanya terjadi. Ada 2 jenis proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi, dan di dalam rongga mulut proses pencernaan ini dua-duanya terjadi. Pencernaan mekanis terjadi dengan menggunakan gigi ketika makanan memotong-motong makanan. Ketika kita mengunyah makanan, maka gigi akan memotong-motong makanan, dan itu prosesnya namanya pencernaan makanan secara mekanis. Sementara tadi saya menyinggung tentang kelenjar ludah. Dalam rongga mulut bermuara 3 jenis kelenjar ludah, dan semuanya bermuara ke mulut, dan peranan dari kelenjar ludah ini juga berperan dalam pencernaan makanan. Dan proses pencernaan dengan melibatkan ludah membasahi makanan, kemudian pada air ludah ada enzim yang digunakan untuk mencernakan makanan. Sehingga tadi dikatakan bahwa selain pencernaan mekanik, di dalam rongga mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi yang melibatkan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ludah. Selain itu, di dalam rongga mulut juga terdapat gigi dan lidah. Nah, peranan ini yang kita mau lihat adalah bagaimana peranan gigi dalam proses pencernaan makanan secara mekanik. Baik, kita lihat dulu gigi. Gigi pada manusia itu terdiri dari ada yang disebut dengan gigi susu, jumlahnya 20. Gigi ini adalah gigi yang pertama tumbuh dan mulai tumbuh pada usia balita, bawah 5 tahun. Berangsur-angsur tumbuh satu persatu, dan yang pertama tumbuh disebut dengan gigi susu atau gigi tidak tetap, karena ini akan berubah. Itu jumlahnya nanti kalau sudah tumbuh semua ada 20 jumlahnya. Nah, setelah itu ada gigi tetap. Nanti jumlah gigi tetap ini kalau sudah lengkap itu jumlahnya 32. Yang tumbuh setelah gigi susu semuanya tanggal. Nah, gigi susu juga ini bergantian tanggal, kemudian digantikan oleh gigi tetap. Kira-kira pada umur 6-12 tahun ini mengalami pergantian. Tetapi gigi yang paling belakang itu, geraham belakang itu yang paling belakangan tumbuh. Nah, ini dikelompokkan ini. Gigi yang pertama tumbuh dan gigi yang sudah tetap. Nah, gigi yang pertama tumbuh ketika tanggal masih berganti, tetapi gigi tetap ini ketika sudah tumbuh dan satu dan lain hal lalu lepas itu tidak bisa tumbuh lagi. Nah, baik, kita lihat selanjutnya. Berdasarkan bentuknya, gigi pada manusia itu dibagi atau terbagi menjadi 4 macam. Ini berdasarkan bentuk dan fungsinya. Ada yang disebut dengan gigi seri. Nah, kalau di rumah sakit atau dokter gigi, dia akan selalu menggunakan I. Itu adalah gigi seri, yaitu incisivus. Incisivus fungsinya adalah memotong. Nanti kita lihat gambarnya untuk bentuknya. Fungsi utamanya adalah incisivus, gigi seri yang berada di depan. Itu fungsinya untuk memotong makanan. Berikut, yang kedua adalah gigi taring atau biasa disebut caninus. Incisivus caninus fungsinya untuk merobek makanan. Gigi yang keempat, jenis gigi yang keempat berdasarkan bentuknya, gigi geraham depan, biasa disebut premolar. Dan gigi yang keempat adalah gigi geraham belakang, molar, fungsinya adalah mengunyah makanan.
dua-duanya ini berperan mengunyah makanan. Nah, ini berdasarkan bentuknya Incisipus caninus premolar dan molar. Yang membedakan nanti adalah ketika 20 itu ada bagian-bagian, ini kan belum tumbuh pada anak-anak, pada gigi pertama. Nanti pergantian gigi baru diikuti. Ini gigi yang paling belakang. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, berdasarkan bentuknya, ini yang disebut dengan gigi seri atau tadi incisipus. Ini bentuknya seperti ini yang berada paling depan, kemudian agak tipis bagian atasnya dan berperan tadi bagaimana memotong makanan. Berikut, ini yang gigi taring agak runcing. Pada manusia memang agak runcing tapi tidak terlalu runcing. Pada hewan-hewan karnivora gigi taringnya itu sangat jelas, sangat runcing, dan ini memang berbahaya pada hewan-hewan buas pada karnivora. Berikut geraham depan Incisipus caninus premolar, ini mulai bentuknya ini permukaannya, diameternya ini sudah mulai agak luas dibandingkan dengan dua bentuk yang pertama tadi. Dan yang terakhir ini adalah geraham belakang atau molar. Apa bedanya? Perhatikan ujung bawahnya ini semuanya berbeda. Ini juga berbeda. Pada geraham belakang ada bagian yang bercelah di bawahnya. Nah, rupanya ini segitiga sebenarnya. Ini yang menyebabkan tancapan gigi geraham paling belakang itu lebih kuat dibandingkan dengan yang lain karena ini. Kemudian juga bentuk permukaannya ini lebih luas dibandingkan dengan ini. Karena ini dua-duanya nanti fungsinya adalah untuk mengunyah makanan. Ini merobek makanan dan ini memotong makanan. Nah, ini bentuk gigi. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini bersama dengan channel Agus Berbagi.